Hai semuanya, selamat datang di podcastnya Lapan Jaya, podcastnya orang berjaya. Kenalin, gue Sonia. Kita akan ngomongin seputar budaya Indonesia. Kalian bisa lihat dari pakaian yang gue pakai sehari ini. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita, Tio. Durmoka kita tinoto proyek go pribadi penting tadi kudu Lu gimana? Baik banget. Boleh kita kenalin gak pakaian yang lu pakai hari ini apa? Kalau ini gua pakai baju perpaduan dari Amerika sama Jawa. Kalau yang kita tahu ya, ini kan jeans sama loafer Iya. itu basicnya dari Barat, dari Iya. Amerika lebih tepatnya terkenalnya. Terus juga ini gua pakai base cap dan ini dari Jawa dan ini juga dari batik dari Solo, kalau setahu gua. Oke, kurang lebih gitu aja sih. Langsung Gimana aja. outfit hari ini? Gue nilai 10 sih. Keren gak sih? banget. Oke. Menurut lo gue gimana? Bagus sih, cuman kayaknya butuh Apa? sedikit yang lebih berwarna deh. Iya, Gelap kalau banget bisa deh. sih, saya mau serba hitam ya. Langsung aja Oke, kita bahas oke. topiknya hari ini. Menurut lo pakaian tradisional tuh masih bisa nggak sih ngikutin tren fashion zaman sekarang? Oh jelas, bisa banget. Apalagi kayak yang gue pakai sekarang. Ini sebenarnya casual banget, gampang pakainya. Ya mungkin karena sekarang gue lebih niat aja kali ya. Gue pakai kain batik. Mungkin kalau misalkan buat sehari-hari pun bisa dilepas kain batiknya jadi cuman kayak jeans, Gitu aja sepatu sama ininya aja udah cukup simpel banget kok. Udah kelihatan banget tradisionalnya. Ya kan, apalagi pakai ini lucu nggak? Lucu banget. Biasanya Oke. aksesoris gitu kan dipakainya oleh perempuan ya. Iya. Tapi ternyata di laki-laki juga cocok. Bisa banget. Ini namanya bros, tau Iya. gak? Udah Jogja banget nih mas-mas Jogja. Yoi. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Kalau misalnya lu disuruh paduin pakaian tradisional sama pakaian modern, konsep yang lu bayangin kayak gimana? Konsep yang gue bayangin, ya mungkin sebagai gambaran, baik lagi kayak outfit gue sekarang. Ini kan Kayak modern gitu. ya. Iya. Ini bisa ada modernnya dan ya cukup buat gue sih ini cukup lumayan jadi gambaran sih gimana cara mix and match outfit yang lumayan nyentrik ya karena warnanya udah cukup rame nih. Iya betul, tapi masih cocok-cocok aja ya. Cocok ya, nggak perlu pakai baju tradisional cuma buat kondangan, Iya, kan? buat sehari-harian, buat nongkrong-nongkrong di kafe, ngopi. Oke banget. Terus selanjutnya, menurut lu pakaian tradisional Indonesia yang paling gampang dipadukan sama gaya modern tuh apa? Oh jelas. Kalau dari gue pribadi sih kayaknya batik tuh paling masuk kemanapun. Iya. Dia versatile, apalagi mulai dari yang motifnya floral terus fauna gitu bermacam-macam batik kan dipaduin. Wah itu bakal jadi yang paling masuk dari semua pakaian adat sih menurut gue. Apalagi gue kan orang Jawa, jadi kayak jelas Pas batik banget. tuh cocok di gue. Pantesan ya sama mas-mas Jawa aslinya bukan KW. Oke. Menurut lu cara mix and mix pakaian tradisional dan modern kayak gitu bisa bikin anak muda lebih tertarik gak buat pakaian tradisional kayak sekarang ini yang lu pakai? Oh jelas bakal tertarik banget karena ya mereka bisa pakai pakaian tradisional tapi itu mereka nggak kelihatan kayak istilahnya sorry ya kayak kampungan gitu enggak karena lu bisa pakai pakaian tradisional tapi tetap kelihatan catchy, tetap kelihatan nyentrik dan lu jadi spotlight bro, lu bakal jadi spotlight Iya di karena zaman sekarang ya. iya karena jarang kan yang pakai baju tradisional terus lu tiba-tiba datang pakai baju tradisional nih terus wah gokil dia pakai baju tradisional tapi nggak kelihatan Gak kayak norak iya kayak nggak kelihatan kayak outfit mau kondangan Iya. gitu jadi kayak wah lu bakal jadi spotlight banget sih kalau lu bisa mix and match-nya itu bakal jadi menarik perhatian. Gue balik nanya ke lu deh nih. Apa? Gue balik nanya ke lu. Kira-kira kalau lu sendiri gimana? Pernah nggak sih kalau pakai baju-baju tradisional tuh keluar gitu buat main sehari-hari? Jujur belum pernah, baru kali ini saya juga ya, tapi ternyata pas dilihat oke juga buat Oke, kan? ngopi, apalagi menambah kepercayaan diri jujur Iya, nih kayak, kan? wih gue keren banget. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Oke.
Sekarang kita geser dikit ke pengalaman pribadi. Seberapa sering lu sih lu pakai pakaian tradisional? Kalau gua jujur sih baru belakangan ini juga, mungkin ya sekitar 3 bulan ke belakang kali gue mulai pakai baju kayak gini. Karena dari awalnya tuh gue cuman bosen nih pakai baju-baju yang kayak gini aja, kaos lagi, jeans lagi. Terus gue iseng-iseng kan buka lemari itu, gue nemu batik, terus nemu baju ini, beskap gue. Sorry ya, ini agak balapan ya. Ini agak balapan ya, sorry karena gue nggak pede kalau pakai baju ini langsung tanpa kaos dalamnya. Dan gue nemu baju ini kan, kayaknya cocok kalau ini gue pakai buat sehari-hari, nggak mesti pakai buat kondangan gitu. Awalnya sih gitu, makanya oke deh gue coba-coba, ternyata cocok juga dan nambah kesan unik di gua lah jadinya gitu. Nggak beda dari yang lain ya, kan kita nggak mau sama yang lain. Kita kan pusat perhatian. Itu dia. Siapa di sini yang suka apalagi kita kan sebagai anak fisip kan bebas berekspresi banget dong gitu. Asik banget. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau di luar acara resmi atau adat, pernah nggak lu pakai pakaian tradisional? Jelas, pasti karena gue tuh pengen nunjukin ya, kayak ini loh baju adat gue, ini loh baju yang berasal dari tanah kelahiran gue. Jadi gue tuh emang selalu pengen nunjukin kalau misalkan ke acara formal atau informal lainnya tuh gue pengen nunjukin kalau ya ini pakaian yang berasal dari tempat gue lahir gitu. Nah makanya kalau kayak ya simpelnya kayak kita kondangan lah ya kan, apalagi udah umur kayak kita kan tiba-tiba ada tuh yang nikah duluan. Nah itu ya udah gue pakai kayak gini. Contohnya kayak minggu kemarin gue ke kondangan temen gue dan gue awalnya nggak tahu dia tuh orang mana sih sebenarnya, entah orang Sunda entah orang Jawa, gue nggak tahu. Terus pas gue datang ke sana ternyata pas banget, mereka semua pakai adat Jawa dan gue jadinya blending banget di sana pakai baju kayak gini, kayak lu bagian dari pengantinnya juga gitu, padahal enggak gitu kan. Ya simpelnya kayak gitu aja sih, sering kok gue pakai. Tapi orang terdekat lu ada nggak sih yang berpakaiannya sama kayak lu kayak gini? Kayaknya nggak ada sih, baru gue doang sih. baru. Mereka semua rata-rata pakai cuman buat acara-acara formal aja, kayak biasa lah pakai baju batik kayak gitu-gitu. Tapi betul Son, gue mau cerita dikit nih. Kenapa gue bisa pakai baju kayak gini awalnya? Kenapa tuh? Boleh ceritain. Awalnya tuh kan biasa lah, namanya Gen Z kan suka tuh yang namanya scroll sosmed, TikTok kayak gitu sering banget kan. Gimana kalian juga kan pasti sering gitu kan scroll TikTok. Heboh ya orang-orang di belakangnya nih. Nah, gua tuh sempat ngeliat postingan yang orang-orang Jepang pakai baju Amerika tapi dibikin pakai gaya mereka sendiri. Nah, itu tuh setahu gua namanya amekaji dan itu disebutnya American casual. Nah, mereka tuh bikin outfit Amerika klasik kayak perpaduan celana militer, terus baju bukan baju, jaket jeansnya mereka itu dipaduin dan itu jadinya unik banget. Mereka punya ciri khas sendiri yang bahkan orang Amerika aja kayaknya nggak kepikiran bisa dibikin kayak gitu baju mereka. Nah di situ gue mikir, kenapa nggak kita aja nih pakai baju-baju kita dipaduin sama Amerika gitu, biar ya apalagi kan dunia gak sih? Biar mendunia, biar ya terus hidup lah tradisi kita daripada kemakan zaman gitu kan, nggak ada yang pakai karena melihat semua trennya ke barat-baratan. Kenapa yang barat nggak dipaduin sama gini aja, biar mereka nggak merasa ketinggalan zaman tapi tradisi kita juga tetap hidup. Nah oleh itu makanya jadi gue bikin Amekaja. Sebenarnya emang namanya ini agak maksa ya, Amekaja ya, Amerika Jawa gitu, emang agak maksa tapi ya nggak apa-apa, itu salah satu upaya gue supaya budaya gue tetap hidup gitu. Nah gitu cerita latar belakang kenapa gue bisa kayak gini. Bagus banget sih buat era sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang tuh kan udah ngikutin zaman yang udah barat-barat kayak gitu, udah ngelupain yang tradisional, batik atau kebaya juga ya nih. Kebaya juga udah lumayan ya, kayaknya udah jarang yang make ya. Walaupun dulu ada tren yang lucu tuh ya, kebaya crop top tuh dari Korea itu lucu juga sih. Kebaya Korea aneh banget, padahal kan kebaya itu dari Indonesia. Kebaya Korea itu bikin crop top lah, itu gak lucu sih, cuman ya mungkin itu cara mereka mengimplementasi gimana caranya budaya kebaya itu bisa tetap hidup walaupun agak sedikit melenceng ya. Karena bisa mengklaim juga nggak sih segala sesuatu bentuknya tetap identik Indonesia ya. Iya, benar. Oke, langsung kita tanya selanjutnya aja. Terus tanggapan orang-orang di sekitar lu gimana waktu lihat lu pakaian tradisional kayak gini? Jujur beberapa orang ya, sorry ya bukannya sombong atau gimana, bentar bukannya sombong ya.
ada yang bilang bagus, terus kayak kan kayak gue nih pakai ini ya yang namanya Ya, bros bros, gitu, ya, itu bros. dan ada yang bilang lucu gini kan kayak karena bentuknya seperti sebenarnya kayak anting, Iya sih. kayak anting tapi dipakai di dada gitu. Iya. Nah itu ada yang bilang lucu Kayak dan anting-anting ibu pejabat. yoi, aduh jangan ngomong gitu deh, bahaya deh. Ayo langsung skip. Lanjut Gitu. yuk. Nah, ya cukup beragam sih responnya kurang lebih Tapi ada yang negatif gitu, kayak iya Sih Nora nggak cocok. kayak gitu nggak? untungnya sih belum ada, belum ya, nggak tahu Kalau kedepannya ini gimana ada yang sih. sampai kayak gitu, awas aja. Jangan ngetik di komen macam-macam nanti Iya, ya. Ini budaya kita loh, gak boleh kayak gitu ya, no. Oke lanjut. Tapi pengalaman pribadi lu ketika lu pakai pakaian kayak gini apa? Ada rasa kayak lu lebih pede atau Jelas. gue tambah ganteng atau gimana? Itu jelas banget sih, pertanyaan bagus banget itu jelas banget. Gue tuh kalau udah pakai kayak gini ya, apalagi gue kelihatan jadi kayak spotlight pusat gitu, wah itu gue jalan tuh rasanya kayak pengen busingin dada gitu. Apa kita langsung karpet merah? Bisa itu boleh, jelas sih jauh lebih pede sih karena gue nggak kayak orang kebanyakan gitu, jadi kayak wah gue beda sendiri, jadi makin pede gitu. Jadi Bedanya juga kan dalam hal yang lebih positif gitu kan. Jadi bukan minder kan sih, kayak aduh tapi malah lebih percaya diri. Enggak, ngapain malu, malah justru bangga. Gue bisa pakai baju dari tangan kelahiran gue dengan cara yang unik gitu. Menurut lo apa yang bisa dilakukan supaya budaya dan pakaian tradisional tetap diminati oleh generasi kita saat ini? Simpel banget. Ya mulai dari ubah pola pikir. Kalau misalkan baju tradisional itu cuma dipakai buat kondangan, buat acara formal kayak gitu, cukup diubah aja. Kalau misalkan ya contohnya batik itu super versatile buat gua. Itu ubah aja kalau pikirnya, kalau batik itu bisa dipakai buat sehari-hari. Jadi kayak lu mau ngampus, lu mau main, coba aja di layering. Kayak misalkan kayak batik kan ada kancingnya nih, Iya. lu berlepas aja kancingnya terus dalam pakai kaos band lokal lu yang lu suka itu. Keren ya, Mas. Kayak gitu aja, itu bisa jadi hal-hal unik, hal-hal simpel yang bikin lu cinta sama dan tertarik sama budaya lokal lu sendiri. Atau kayak kalau mau lebih kreatif bisa nih, kayak contoh gue punya temen namanya Dapa, shout out Dapa, dia anak Sasing. Jadi dia tuh punya batik yang motifnya tuh beda dan warnanya tuh beda-beda juga. Jadi kayak Jadi misalkan sebelah ini. iya, jadi kayak misalkan di daerah kiri sini dia batiknya tuh warna biru, tapi sebelah sininya hitam. Wow. Nah itu tuh unik tuh. Nah Unik banget. itu bisa jadi juga cara gimana kita lebih cinta sama budaya kita sendiri, karena kan kita pakai baju tradisional tuh dengan cara yang unik gitu, dan motifnya juga unik kan. Gitu. Oke. Kalau sendiri gimana nih Son? Apa? Kalau lu gimana nih? Apa kalau udah mulai tertarik kayak pakai baju kayak gua gitu? Mulai banget sih. Mulai ya. Tertarik. Mungkin gua akan berbanyak koleksi juga nih, Iya. batik-batik yang lainnya. Karena jujur lu cocok, lu cakep nih pakai baju kayak gini nih. Thank you. Aduh, saya langsung masak. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Ada pesan yang pengen lu sampaikan nggak buat anak-anak muda tentang pentingnya melestarikan budaya Indonesia? Yang pasti pesannya sih stop malu ya, jangan malu. Lu semua pakai baju batik, pakai baju apapun itu yang di lemari lu, baju bapak lu kayak baju malu kayak itu, jangan malu karena itu bagian dari budaya lu, itu bagian dari jati diri. Gitu aja sih kayaknya. Oke, mungkin sampai situ aja ya. Thank you banget ya buat hari ini. Thank you juga Sonia, nice to meet you. Bye. Oke, sampai sini dulu. Sampai berjumpa lagi di lain waktu bersama Alpan Jaya.